Shalom. Wah, luar biasa. Saya kalau membaca bacaan Injil yang Yesus menyembuhkan orang, ada rasa bagaimana gitu loh. Coba sama-sama. Bagaimana gitu loh. Saya tidak tahu Anda tersentuh atau tidak. Kalau para suster di sini langsung merasa, oh. Jadi suster, tadi ada suster yang, oh gitu. Waktu enggak, kalimatnya bagus sekali. Saudara-saudara, kalimatnya bagus sekali. Bagus sekali. So beautiful. Sarangin. Kalimatnya itu adalah, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Perhatikan saudara-saudari. Ini sangat penting. Ini menunjukkan kepercayaan iman Anda. Percayakah kalian? Ini Yesus loh yang bertanya. Hello, Yesus loh. Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Wah, saudara-saudara. Nah, 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 nah. Ini penting. Sangat penting. Karena apa? Pertanyaan dari Yesus itu adalah pertanyaan untuk kita semua. Sampai kapan tuh? Sampai dunia ini berakhir. Bahkan sampai 6 Desember hari Jumat 2024 jam 12:04. Pertanyaan tetap sama. Percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Dan, nah ini. Dan jawaban dari dua orang buta tadi itu luar biasa. Ya Tuhan, kami percaya. Wow. Masalahnya adalah saat kita sakit, kita lo aja kali. Nggak kita semua, maksudnya kita sakit, punya masalah, punya problem-problem ekonomi dan lain sebagainya. Juga para suster di sini, terutama di pendidikan. Apakah aku dipanggil Tuhan? Iya, suster-suster itu, nih nggak ngomong suster, bukan di sini, bukan suster Alma, suster di tempat lain, juga frater-frater. Itu kalau masuk kapel, saudara-saudari, kepala sudah miring begini, itu bahaya. Ada dua, kalau nggak sakit pusing, memang ada masalah di otak. Oke, nggak saya bercanda, saya bercanda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Tuhan Yesus dan juga jawaban dari orang buta itu menyadarkan kita semua, bahkan saya Romo yang pakai jubah seperti Batman ini, saya juga ditanya, saudara-saudari, ditanya sejauh mana saya, aku percaya pada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kalau para devosan keramat ilahi kan sering ditanya toh, percaya Tuhan, oh Yesus kau andalanku. Wih, enak sekali. Benarkah Yesus itu andalan kita? Kalau baru pulang retret, enak itu. Pulang retret masih di dunia lain. Wow. Tapi kalau sudah menghadapi kenyataan pahit kehidupan, hello. Ini problem. Betul atau betul? Pasti. Nah, pertanyaan dari Tuhan Yesus adalah pertanyaan kepada Anda dan saya. Dan jawaban orang buta itu adalah pelajaran katekese yang luar biasa. Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan begitu baik. Saya dalam perjalanan di pesawat dari Papua, mampir sebelum mendarat di Jakarta, di Surabaya, saya itu merenungkan suatu lagu yang setiap menyanyikan lagu itu, hati saya bagaimana gitu. Bapa, Engkau sungguh baik. Gedubrak. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Pertanyaannya, apakah aku sungguh percaya Bapak sungguh baik? Bapak, dan ini jawaban kita. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nah, saudara-saudara, aku bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Kau sediakan bagiku. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya, Anda percaya every day, every time God always love all of you. Love me, love us. Amin. Ini penting, saudara-saudari. Karena pertanyaan Yesus kepada orang buta itu adalah pertanyaan iman.
Percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Melakukan apa? Membebaskan engkau dari masalah ekonomi, sakit kansermu, dan lain sebagainya. Anakmu kecanduan obat, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ini adalah tantangan iman di dunia modern. Karena apa? Saudara-saudari kita yang mungkin tidak percaya Tuhan, tapi ekonominya baik, akan mengejek Anda dan saya. Rajin ke gereja, dari dulu miskin. Lihat nih saya, nggak pernah ke gereja, tapi lihat. Everything will be okay, semua lancar. Dan Anda akan, Tuhan, aku setia berdoa. Kenapa aku miskin terus? Ini serius, saudara-saudari. So, sejauh mana iman Anda? Dan ini penting, sangat penting. Karena banyak orang mengeluh. Romo, saya sudah aktif di Dewan Paroki. Romo, saya rajin rosario, novena. Pokoknya kepala saya itu sampai benjol, Romo. Kalau saya berlutut begini. Udah adorasi di mana-mana, mau di sana, di sini, ikut. Segala macam doa diikutin. Saya rajin, Romo. Puasa, sampai kena emas, Romo. Salahmu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah waktunya waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Perhatikan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudari, kalau Tuhan berkenan seluruh dunia baik, bisa. Saya berefleksi saya itu begini. Pernah suatu pesawat jatuh ya, kecelakaan pesawat. Di Indonesia pernah, di luar negeri pernah. Dan Anda pikir yang di dalam pesawat itu orang berdosa semua? No, ada bayi mungkin. Ada orang salah. Ada orang salah, lengkap. Serius. Nah, tetapi kok pesawatnya jatuh? Ini. Jadi, Tuhan kok nggak melindungi yang baik? Pesawat jatuh, jeder. Yang baik, kok selamat. Yang berdosa, salahmu sendiri. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang berikutnya juga. Kenapa? Di dalam kitab suci, kalau Anda membaca kitab suci, Tuhan selalu berkata, jangan pernah iri kalau tetanggamu itu kaya. Karena kekayaannya tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Ingat kisah orang kaya itu. Yang lumbungnya penuh hari. Tenanglah jiwaku. Karena semuanya ada beras, ada. Semua lengkap. Beres. Tetapi Tuhan berkata, malam ini juga, malaikat maut akan mengambil nyawamu. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan di dunia itu, gambarannya itu ada salib, saudara-saudari. Salib Tuhan. Anda dan saya kalau mengalami penderitaan, yang diminta dari Anda adalah belajar seperti Tuhan Yesus. Menjalani jalan salib penderitaan tanpa protes. Tuhan, Bapak, aku kan anakmu. Kenapa kau nggak lindungi aku? Capek lah ya mangku salib. Saudara-saudari. Pada saat Yesus dicambuk, Yesus tidak berkata, Tuhan, Bapak, buatlah aku kebal. Seperti warok di Ponorogo. Ora popo. Dipukul, ora popo. Ya, Yesus pun sakit, saudara-saudari. Yesus pun sakit. Saya kalau khotbah begini kayak Pak Pendeta ya. Saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mau mengatakan, Yesus pun mengalami sakit. Yesus pun mengalami penderitaan. Yesus pun mengalami kelaparan. Ingat waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam, digoda setan untuk merubah batu menjadi roti. Yesus pun lapar, saudara-saudari. Karena Yesus itu 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Jadi apa? Yesus punya sifat kealahan, tetapi juga sifat manusianya juga punya. Artinya, Yesus pun bisa lapar, bisa sakit, bisa menderita. Sampai dikatakan, tangisnya pun tangis darah, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih. Jadi apa relevansinya? Wah, relevansi. Apa hubungannya dengan hidup Anda dan hidup saya? Kalau kita beradorasi, nanti kita beradorasi. Lihat, saya sudah mau kamu serang. Anda menghadap Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ungkapkan keluh kesah Anda
Tapi nggak usah keras-keras. Saya pernah tuh di ruang adorasi sampai ada ibu-ibu tuh doanya, mohon maaf ibu-ibu nih, berdua begini. Di ruang adorasi, Tuhan, engkau tahu suamiku nggak pernah pulang. Dia nggak tahu suaminya di belakangnya. Aku pulang gitu. Karena baru bertobat suaminya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau Anda mengatakan Tuhan aku percaya padamu, berarti Anda seperti dua orang buta yang menjawab, Tuhan aku percaya, kami percaya. Berarti Tuhan mampu melepaskan Anda dari penderitaan. Tuhan mampu menyembuhkan penyakit Anda. Tetapi yang diminta Tuhan, pertanyaannya adalah begini. Terjadilah padamu menurut imanmu. Hello. Apakah Anda punya iman? Ini masalahnya. Saya, Romo, para suster, kita semua punya iman, sungguh percaya. Saya bicara sekarang di depan para suster Alma yang karyanya banyak kepada adik-adik kita, anak-anak yang disabel atau yang berkebutuhan khusus. Saya mau mengatakan pada Anda, itu tidak mudah. Karena saya sudah mengunjungi beberapa tempat karya suster Alma di mana-mana, termasuk di Merauke, termasuk yang di Medan. Kami ada living di situ, saya tinggal bersama mereka, jadi saya tahu. Saya hanya berpikir, mohon maaf, saya kagum. Nih, saya bukan membuat Anda tambah gimana gitu ya. Tapi serius, saya kagum. Kalau saya disuruh tinggal bersama anak ini, hello. Saya nggak yakin saya kuat, saudara-saudara. Tetapi, ya nggak tahu kalau bersama Tuhan pasti kuat. Saya percaya tetap bersama Tuhan. Tetapi secara manusiawi, ya ampun. Karena, mohon maaf, saya bukan sok tahu ya. Karena para suster Alma, di sini ada suster Alma, prinsipnya tinggal bersama mereka. Betul? Para Romo, enggak punya kamar sendiri, Romo. Nyantai. Romo-romo tuh enak. Kulkas penuh, yang penuh. Kalau kulkas saya di Asmat kosong. Emang nggak ada listrik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya hanya mau mengatakan kepada Anda. Kalau Anda memiliki iman, ingat, iman itu konteksnya 3. Iman, harapan, dan kasih. Kalau Anda punya iman, Anda berarti punya harapan. Hope. Dan harapan itu membuat Anda hidup. Harapan itu membuat Anda bertahan. Untuk apa? Percaya akan kasih Allah. Dan waktunya kapan tidak tahu. Beberapa umat pernah WA saya, Romo sampai kapan harus menderita? Anda tahu jawaban saya? Sampai mati. Loh kok begitu? Berarti seumur hidup menderita? Ya. Bersyukurlah Anda menderita daripada Anda hidup dalam dosa. Bersyukurlah Anda hidup menderita. Kenapa kok bersyukur? Daripada hidup dalam dosa. Karena apa? Karena orang hidup dalam dosa tanpa perdamaian dengan Allah akan mengalami yang namanya siksaan sampai akhir zaman, sampai seumur hidup. Saudara-saudara, selamanya. Itu. Tetapi orang yang menderita, tapi percaya akan Allah. Saya ulangi. Orang yang menderita, tapi percaya akan kasih Allah. Meskipun terus tiap hari berderai air mata, bahkan sampai kering air mata. Seorang ibu bertahun-tahun sakit parah dan mengalami pembuangan dari keluarganya. Bertanya, Romo, saya sudah tidak kuat lagi. Sampai kapan saya bertahan? Bu, teruslah bertahan. Karena setan menunggu ibu menyerah. Perhatikan saudara-saudari. Setan menunggu saya atau Anda menyerah kalau menderita. Dan mereka kalau Anda menyerah, setelah Anda bertahan sekian tahun, mereka akan bernyanyi. Sorak-sorak bergembira. Mereka bernyanyi. Jangan buat setan itu tertawa, saudara-saudari. Amin. Ikuti saya. 1, 2, 3. Amin. Suster juga, capek deh. Suster ikut. 1, 2, 3. Amin. Jangan buat setan itu tertawa. Juga para suster. Nah, ini korban juga untuk para suster. Karena saya pasti di susteran. Kalau Anda mengalami yang namanya desolasi, tanya penghormatan pasti tahu. Padang gurun. Merasa, aku tidak dipanggil. Itu godaan. Hello. Aduh, yang di sana menantiku. Tumbal. Saudara-saudari yang terkasih, fokus. This is your way. This is your vocation. Ini panggilan Anda, ini jalan Anda. Sama seperti saya. Tetap percaya, aku percaya akan kasih Tuhan. Aku percaya akan kasih yang luar biasa. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara yang terkasih, saya dari Kalimantan ditugaskan di Asmat, Papua. Waduh, langsung di paroki yang paling jauh. Waduh, 1 hari perjalanan.
Rosario itu sampai 4 peristiwa berulang-ulang, saudara-saudara. Enggak sampai-sampai, saudara-saudara. Tapi saya jalani dengan sukacita. Karena prinsip saya, happy, yay, 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 happy, yay, 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 saya mau ikut Tuhan. Siang disayang-sayang, malam disayang-sayang, happy, yay, happy, yay. Saudara-saudara yang terkasih, tetap bersukacita. Karena kegembiraan adalah obat. Dan berani berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Ini kata kunci. Sesulit apapun derita Anda, seberat apapun beban hidup Anda, aku percaya. Kalau bahasa Jawanya, kulopitados. I trust in you. Saya percaya padamu, Tuhan. Amin. Saya percaya. Percaya sampai kapan? Karena pada saat Anda lemah, berkali lagu yang selalu saya nyanyikan, kalau saya memberi renungan adalah, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa dan ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Persis pertanyaan Yesus. Apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, aku percaya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa, nanti pada saat adorasi, katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku percaya. Bahkan dengan derai air mata, Tuhan, aku percaya. Para saudara di sini, Tuhan, aku percaya. Hanya itu saja, karena itu kredo kita, doa kita. Ingat kalau Anda berdoa, doa iman, doa syahadat, aku percaya. Saudara yang terkasih, dengan percaya diri, ikuti saya. Kita tiru 2000 tahun yang lalu orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kita tiru. Para saudara juga meniru. Kalimatnya adalah, ya Tuhan, aku percaya. 1, 2, 3. Ya Tuhan. Sekarang saudara-saudari juga para suster, ingat penderitaan Anda yang paling berat. Ingat beban keluarga Anda di kampung atau di mana Anda, beban hidup Anda. Saya juga. Mari kita sama-sama katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Dan yang sejenak, dan yakinlah, Tuhan, aku sungguh percaya. Tuhan memberkati. Kita hening sejenak, saudara-saudara yang terkasih. Kita hening sejenak. Marilah kita teguhkan iman kepercayaan kita. Para saudara, kita berdiri. Kita ungkapkan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.